damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalang pada hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh yang Kudus. Para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan penerangan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat meyakininya dan melakukan firman Allah. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 21, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-36. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata begini: berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Allah yang berbahagia di tempat mendengar dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu ini adalah siap sedia menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, beberapa waktu yang lalu bangsa kita dibuat tersentak oleh sejumlah bencana dahsyat yang menggoncang negeri kita. Kita mendengar atau membaca tentang gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh, Nias, Mentawai, dan di beberapa belahan dunia. Kemudian menyusul gempa di Nadire, lalu gempa di Yogyakarta, dan letusan gunung Merapi, dan juga gunung-gunung yang lain. Dan sesudah itu gempa dan tsunami di pantai selatan Jawa yang menelan korban ribuan jiwa. Yang paling dekat atau yang baru gempa bumi di Maroko dan di Sangir Talaut. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bencana-bencana itu tentu saja bukan hukuman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Namun bisa saja Tuhan Yesus membiarkan bencana itu terjadi menurut proses hukum, yaitu hukum alam, untuk memperingatkan kita bahwa semua hal iktiwal dunia dan hidup kita itu pasti nisbi, tidak abadi, tidak kekal. Dan di dunia ini tidak kekal, tetapi kebenaran firman Tuhan dan hidup bersama Tuhan Yesus pasti kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang akhir zaman. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan Tuhan menasihati kita, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta, pora, dan kemabukan, serta keinginan-keinginan duniawi, dan supaya hari Tuhan Yesus Kristus akan segera tiba. Dan sudahkah kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Kristus itu? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebab Ia akan menimpakan semua penduduk bumi ini. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan kita sebagai orang Kristen yang hidup di zaman ini, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia atau di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil Lukas hari ini mengatakan atau memberikan keyakinan umat yang perdana waktu itu, umat pertama-tama pada waktu itu, supaya mereka percaya betul
bahwa dunia akan segera kiamat dan Tuhan akan segera datang kembali. Akhir dunia dilukiskan dengan simbol-simbol dan nuansa apokaliptis yang sulit dimengerti oleh manusia di zaman akhir ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, tidak perlu menanggapi lukisan tentang air zaman itu secara harafiah. Tetapi kiranya ada 3 hal pokok yang akan diungkapkan oleh Injil hari ini, yang saya melihatnya. Yang pertama, kita hendaknya selalu waspada dan siap siaga. Berhubungan dengan itu, Yesus mengajak kita untuk pandai-pandai membaca tanda-tanda zaman. Kita sudah melihat tanda-tanda zaman sudah lama sekali. Perang di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, banjir bandang di mana-mana, gempa bumi, dan hal-hal yang lain. Penyakit-penyakit yang luar biasa. Baru saja kita lewati 3 tahun yang lampau, yaitu penyakit yang namanya virus corona. Dan itu semua akan terjadi. Dan itu merupakan tanda-tanda zaman. Tanda-tanda di mana Kristus akan datang untuk menjemput kita. Yang kedua, kita hendak menyadari bahwa cerita-cerita tentang hari kiamat dan membuat kita terjaga untuk membangun hidup dan dunia yang baru. Jadi kita harus benar-benar terjaga. Lalu kita meyakini bahwa kita pasti akan dibawa oleh Kristus ke dunia yang baru, di mana Kristus yang akan memerintah kita dengan penuh kesucian. Itulah sebabnya marilah kita siap sedia menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Yang ketiga, Injil hari mengajak kita untuk melihat ke masa depan. Jadi kita jangan lihat masa lampau, tapi kita lihat ke masa depan. Melihat kepada Yesus yang akan datang. Bukankah Tuhan Yesus berkata, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu, sebab Kristus sebagai penyelamat dunia, sebagai penebus dosa, sudah dekat akan datang untuk menjemput kita menuju ke surga yang kekal. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita siap sedia menyambut kedatangan Kristus kedua kali dengan hidup benar, hidup jujur, hidup adil, dan hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan urapan Roh Kudus. Pasti kita akan siap menanti kedatangan Kristus kedua kali, apakah besok atau sebentar atau kapan saja. Yang penting kita sudah siap menyambut Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami dan arahkanlah kami kepada hal yang menyelamatkan dan abadi di dalam kekekalan yang akan datang. Tuhan, siapkanlah kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami siap sedia menanti kedatangan Kristus kedua kali. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.